Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang pengaturan lain-lain, di mana ini merupakan bahasan terakhir dari sub-bahasan pengaturan di dalam Fastbook Accounting, yaitu pengaturan kota, pengaturan provinsi, dan juga pengaturan negara. Ini ketiganya digunakan untuk melengkapi data alamat kontak, baik itu pelanggan, pemasok, pegawai, dan sebagainya. Misal kita buka data kota. Nah, ini coba kita hapus dulu. Nah, dua data tadi bisa kita hapus karena keduanya belum kita gunakan di data alamat. Tapi kalau sudah digunakan di data alamat, maka data itu tidak bisa dihapus. Jadi di Fastbook Accounting itu menganut referential integrity, di mana suatu referensi yang sudah digunakan tidak bisa kita hapus. Hal itu dilakukan untuk menjaga integritas data. Kalau referensinya kita hapus, maka otomatis data yang mengambil referensi dari itu akan rusak atau yatim. Misal data Jakarta sekarang akan kita hapus. Nah, oke. Nah, maka di sini akan error, akan ditolak, akan gagal melakukan penghapusan karena data itu sudah dipakai oleh data lain. Oke. Oke, misalnya sekarang kita mau menambah data kota, kita klik tambah, kemudian misal kotanya Bekasi, provinsinya Jawa Barat, kita simpan. Nah, udah masuk di sini. Oke, kita tutup. Nah, pengaturan data kota, provinsi, dan negara itu bisa kita lakukan di sini. Kita lengkapi dulu. Atau bisa sambil jalan sembari kita membuat data pelanggan. Misalnya saat kita membuat alamat pelanggan, kita buat juga data kota baru sesuai dengan kebutuhan alamat saat itu. Jadi tidak perlu dilengkapi dulu, tapi bisa juga sambil jalan. Nah, jadi kita misalnya membuat data pelanggan. Misalnya namanya Herman, Jalan masih nomor 1. Nah, misal kotanya Sleman. Ini kan belum ada, maka bisa kita buat baru di sini. Klik new, kemudian kita buat Sleman. Nah, provinsinya Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini belum ada, berarti kita juga bisa buat data provinsi baru di sini. DI Yogyakarta. Pilih negaranya, lalu kita simpan. Nah, saat kita menyimpan ini berarti kita menyimpan data provinsi baru. Dan setelah provinsi baru disimpan, maka dia otomatis masuk di kolom pengisian provinsi di data kota. Kemudian kotanya juga kita simpan, maka kotanya juga otomatis masuk di kolom kota di data pelanggan. Nah, ini pelanggannya tidak usah kita simpan, kita tutup saja. Oke, jadi begitu cara pengisian kota ataupun provinsi dan juga negara. Jadi bisa kita lakukan di pengaturan atau bisa sambil jalan sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu selanjutnya adalah data kurir. Data kurir ini adalah data jasa pengantar pada saat kita melakukan penjualan jika kita menggunakan kurir. Jadi di sini saat kita melakukan penjualan,
Ini ada pengisian kurir. Jadi kalau kita menggunakan kurir bisa diisi di sini. Pembuatan kurir itu bisa melalui tombol new yang ada di sini. Atau kita bisa atur dulu di pengaturan data kurir. Jadi misalnya admin bagian penjualan tidak diizinkan untuk membuat data kurir, maka kita sebagai administrator atau sebagai admin yang paling tinggi bisa melakukan setup dulu di sini untuk data-data kurir yang ada. Misalnya di sini kita tambahkan gosen, simpan, lalu kita lihat di nota penjualan. Nah, maka data kurirnya muncul di sini. Jika admin penjualan diizinkan untuk membuat data kurir, maka dia juga bisa membuatnya di sini. Misalnya GNT. Simpan. Udah otomatis langsung masuk di sini. Sekarang kita punya dua pengiriman gosen dan GNT. Jadi inilah penjelasan tentang data kurir yang ada di Facebook account. Mungkin ini saja untuk tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.